Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan salah satu pulau yang berada di Indonesia, yang dimana pulau ini menjadi segala pusat aktivitas kegiatan mulai dari ekonomi, pariwisata, transportasi, hingga pembangunan. Pulau ini juga merupakan pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia. Pulau tersebut adalah Pulau Jawa. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan Pulau Jawa secara menyeluruh melalui kajian geosfer, yaitu litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh terkait Pulau Jawa, kita harus mengetahui bagaimana sih Pulau Jawa itu terbentuk. Pulau Jawa terbentuk akibat gabungan dari dua lempeng benua pada 60 juta tahun yang lalu, tepatnya pada zaman Pratersier. Kemudian, pada masa itu juga, Pulau Jawa merupakan bagian dari benua Pangea. Lanjut, Pulau Jawa ini terbentuk dari batuan dasar dari berbagai masa, seperti pada Jawa bagian barat terbentuk di akhir zaman Kapur atau disebut juga sebagai paparan Sunda. Sementara itu, Jawa bagian timur terbentuk dari belahan benua Australia atau disebut juga East Java Microcontinent. Pada tahun sekitar 100 sampai 70 juta tahun yang lalu, bagian timur dan barat Jawa bertabrakan sehingga bergabung lalu menjadi asal-usul terciptanya Pulau Jawa. Buktinya bisa kita lihat sama-sama yang terdapat di Sungai Lukulo yang berada di Kebumen, Jawa Tengah sampai ke Pegunungan Beratus yang berada di Kalimantan Selatan. Sekarang kita akan masuki pembahasan terkait Pulau Jawa lebih mendalam lagi. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau terbesar kelima yang ada di Indonesia, serta menjadi pulau terbesar ke-13 di skala dunia. Luas Pulau Jawa ini sekitar 138.793 km persegi, serta 53.588,5 mil persegi dengan batas wilayah darat dan laut. Kemudian, secara astronomis, Pulau Jawa ini terletak pada 113 derajat 48 menit 10 detik sampai 133 derajat 48 menit 26 detik bujur timur dan 7 derajat 50 menit 10 detik sampai 7 derajat 50 menit 41 detik lintang selatan. Lalu, secara geografis, Pulau Jawa ini berbatasan dengan Pulau Bali di bagian timur, Pulau Natal atau disebut juga Kepulauan Kokos di Australia di sebelah selatan, Pulau Sumatera di bagian barat, dan juga Pulau Kalimantan di bagian utara. Oke, kita memasuki pembahasan terkait kondisi litosfer Pulau Jawa. Pulau Jawa berada pada zona tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang memiliki banyak gunung api aktif, batuan vulkanik muda, serta struktur geologi yang terus aktif secara tektonik. Gunung yang ada di Pulau Jawa terdapat kurang lebih 150 gunung aktif atau tidak aktif. Adapun gunung tertinggi di Pulau Jawa yaitu Gunung Semeru yang terletak di Jawa Timur, Gunung Slamet yang terletak di Jawa Tengah, dan Gunung Sumbing yang terletak di Jawa Tengah. Lalu, topografi Pulau Jawa didominasi dengan deretan pegunungan vulkanik di bagian tengah pulau, dataran rendah memanjang di pesisir utara atau Pantura, perbukitan karst dan pegunungan terjal di bagian selatan, serta banyak lembah sungai dan dataran aluvial yang subur, serta ketinggian bervariasi dari pesisir pantai hingga puncak gunung di atas 3000 mdpl. Selanjutnya, kondisi atmosfer Pulau Jawa. Pulau Jawa ini memiliki iklim tropis, sehingga memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, di mana musim hujan ini terjadi pada rentan bulan November sampai bulan Maret, lalu musim kemarau terjadi di rentan bulan April sampai Oktober. Lalu, suhu rata-rata di Pulau Jawa yaitu di 26 derajat sampai 28 derajat Celcius. Lalu, suhu maksimumnya bisa mencapai di 34 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. Untuk kelembapannya di Pulau Jawa ini bisa mencapai 70%. Lalu, curah hujan tahunan di Pulau Jawa ini mencapai 3.000 sampai 4.000 mm per tahun. Halo teman-teman, jadi di sini aku akan melanjutkan penjelasan tentang kondisi Pulau Jawa yaitu hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Kalian mau tahu penjelasan lebih lengkapnya? Mari kita simak video berikut ini. Nah, selanjutnya ada kondisi hidrosfer Pulau Jawa. Nah, pada bagian ini aku akan membahas tentang batas laut pada Pulau Jawa. Nah, batas di bagian timur itu berbatasan langsung dengan Selat Bali, dan pada bagian barat itu berbatasan langsung dengan Selat Sunda, dan bagian utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Selanjutnya, bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Nah, ini semua, batasan-batasan ini semua sangat penting bagi masyarakat di Pulau Jawa karena itu mata pencaharian masyarakat di Pulau Jawa itu ada sebagian besarnya itu nelayan yang tinggalnya mungkin sekitar pesisir-pesisir pantai, dan di selat-selat itu tuh berguna untuk transportasi laut ketika masyarakat di Pulau Jawa itu ingin berpergian ke luar pulau seperti Pulau Sumatera atau Pulau Bali.
Nah, selanjutnya kita masuk ke sungai yang ada di Pulau Jawa. Nah, sungai di Pulau Jawa ini sangat banyak dikarenakan di Pulau Jawa ini juga tuh dikelilingi oleh banyak gunung kan. Nah, yang menyebabkan Pulau Jawa ini juga dipenuhi oleh beberapa sungai. Contohnya, ini ada sungai terpanjang di Pulau Jawa yaitu Sungai Bengawan Solo. Nah, Sungai Bengawan Solo ini mencapai sekitar 548,53 km yang melewati dua provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, selain Sungai Bengawan Solo, ada juga sungai panjang lainnya di Pulau Jawa. Selain itu, ada juga Sungai Berantas yang panjangnya sekitar 320 km dan Sungai Citarum yang panjangnya sekitar 300 km. Nah, sungai-sungai ini pun sangat penting bagi masyarakat di Pulau Jawa ini karena manusia itu butuh sumber air untuk kehidupannya. Paling pentingnya itu untuk pertanian karena untuk mengalirkan air irigasi ke sawah-sawah dan juga mungkin untuk mancing, mencari ikan dan lain-lain sebagainya untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, selanjutnya Pulau Jawa juga memiliki danau yang sangat indah. Nah, contohnya ada Danau Ranukumbolo. Ranukumbolo ini berada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Danau ini sangat cantik dan biasa sebagai tempat wisata bagi para pendaki Gunung Semeru. Nah, selanjutnya ada Telaga Dringo yang berada di perbatasan Kabupaten Banjarnegara dan Batang, Jawa Tengah. Selanjutnya ada Danau Patenggang, berada di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Danau alami di kawasan wisata Ciwidey. Nah, selanjutnya ada Telaga Warna berada di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo. Nah, Telaga Warna ini pun sangat unik karena kadang warna airnya tuh berubah-ubah karena kandungan belerang dan pantulan cahaya. Nah, selanjutnya Pulau Jawa juga memiliki pantai-pantai yang sangat indah dan cantik. Contohnya itu ada Pantai Karimun Jawa yang berada di Jawa Tengah. Selanjutnya ada Pantai Parangtritis yang ada di Yogyakarta. Selanjutnya ada Pantai Pangandaran yang ada di Jawa Barat dan Pantai Anyer yang berada di Banten. Nah, pantai-pantai ini pun sangat berguna bagi masyarakat sekitar karena mata pencaharian mereka dominannya itu nelayan dan mungkin sebagian besar juga pengelola wisata di sana. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang kondisi biosfer di Pulau Jawa. Nah, di sini aku akan membahas tentang flora dan fauna yang ada di Pulau Jawa. Dan di sini aku akan memberikan 4 contoh flora dan fauna yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama itu ada badak bercula 1. Di sini tuh badak bercula 1 berada di Taman Nasional Ujung Kulon yang berada di Banten. Nah, dari catat terakhir bahwa badak bercula 1 ini hanya tersisa 50 ekor karena banyak yang memburu. Selanjutnya ada owa Jawa. Nah, owa Jawa ini primata endemik Jawa, dikenal juga sebagai Javan gibbon. Nah, dia tuh berada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau Taman Nasional Ujung Kulon juga. Nah, ini tuh masih ada populasinya di Gunung Slamet juga, di Gunung Dieng juga. Nah, selanjutnya ada tanaman atau flora Zolingeriana rafflesia. Ini tuh sejenis dengan Rafflesia arnoldi juga, cuman berbeda dari daunnya. Nah, bunga rafflesia itu berbeda daun, berbeda nama jenisnya tetapi masih sama. Nah, bunga Zolingeriana rafflesia ini berada di Jawa Timur. Ini itu endemik ya, tanaman endemik yang berada di Taman Nasional Meru Betiri, Kabupaten Jember dan Banyuwangi atau di Gunung Argopuro dan Gunung Iyang. Selanjutnya ada tanaman sejenis jamur atau parasit yang bernama Balanopora fungosa. Nah, tanaman ini bisa ditemukan di kawasan Gunung Gede Pangrango, Gunung Halimun Salak, dan Gunung Papandayan. Itu yang ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah bisa ditemukan di Gunung Merbabu, Gunung Slamet, Dieng, Plateu, dan di Jawa Timur di Gunung Ijen dan Gunung Semeru. Nah, selanjutnya di sini aku akan membahas kondisi antroposfer Pulau Jawa. Di sini masuk ke kondisi demografi atau penduduk di Pulau Jawa. Bisa dilihat sendiri bahwa penduduk di Pulau Jawa itu penduduk paling banyak di antara pulau-pulau yang lainnya. Sekitar 151,6 juta jiwa pada tahun 2020 dan 56,10% penduduk dari se-Indonesia berada di Pulau Jawa. Nah, bahkan di data terbaru itu tercatat 160,21 juta jiwa per semester 1 di tahun 2025 ini karena banyaknya penduduk yang berimigrasi dari luar Pulau Jawa ke Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan atau yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada kondisi ekonomi di Pulau Jawa. Pulau Jawa telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap PDB Indonesia dengan angka sekitar 57,43% hingga 57,7% berdasarkan data terakhir menjadikannya pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi dengan banyaknya penduduk yang tadi pindah ke Pulau Jawa dan meningkatnya juga tenaga kerja di Pulau Jawa jadi menyumbang juga
perekonomian di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya ada keadaan sosial budaya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat 6 agama resmi yang dianut oleh masyarakat, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahasa yang digunakan pun beragam, dengan 4 bahasa utama yakni Jawa, Sunda, Madura, dan Betawi, disertai berbagai dialek per daerah. Penduduk Pulau Jawa terdiri dari lebih dari 10 suku atau etnis, diantaranya suku Jawa, Sunda, Madura, Betawi, Tengger, dan Baduy, serta etnis pendatang seperti Tionghoa, Arab, dan India yang turut memperkaya keberagaman budaya di pulau ini. Oke guys, itu tadi pembahasan mengenai kondisi Pulau Jawa, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Sekian dari aku, bye-bye. Provinsi Banten merupakan provinsi baru yang terbentuk pada tahun 2000 setelah memisahkan diri dari Jawa Barat. Secara astronomis, Provinsi Banten terletak antara 5 derajat sampai 7 derajat lintang selatan dan 105 derajat sampai 106 derajat bujur timur. Secara geografis, Banten berada di ujung barat Pulau Jawa, berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta di sebelah timur, serta Selat Sunda di sebelah barat. Secara administrasi, Provinsi Banten memiliki 4 kabupaten dan 4 kota, yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, dan Tangerang, serta Kota Serang, Cilegon, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Ibu kotanya adalah Kota Serang. Dari sisi litosfernya, bentuk permukaan Provinsi Banten ini sangat beragam. Di bagian utara didominasi dataran rendah dengan tanah yang subur dan cocok untuk pertanian, industri, dan permukiman. Nah, sementara di bagian tengah dan selatan cenderung berbukit hingga bergunung. Nah, terdapat pegunungan seperti Gunung Karang dan Gunung Polosari di Kabupaten Pandeglang. Nah, selain itu, Banten juga memiliki kawasan hutan lindung dan taman nasional seperti Taman Nasional Ujung Kulon yang merupakan habitat badak Jawa. Nah, selanjutnya dilihat dari sisi atmosfer, Provinsi Banten ini memiliki iklim tropis basah yang berarti suhunya relatif hangat sepanjang tahun, yaitu antara 22 derajat sampai 33 derajat Celcius. Curah hujan rata-ratanya tinggi berkisar 1.800 sampai 2.500 mm per tahunnya, dengan musim hujan umumnya terjadi dari Oktober sampai April. Nah, secara umum, udara di bagian selatan itu lebih lembab karena dekat dengan hutan dan pegunungan. Nah, sedangkan bagian utara Banten seperti Tangerang dan Cilegon ini lebih panas dan kering karena banyaknya aktivitas industri dan urbanisasi. Nah, selanjutnya dari sisi hidrosfer, Banten ini memiliki wilayah perairan yang luas yang meliputi pesisir Laut Jawa di utara dan pesisir Samudra Hindia di selatan, serta perairan Selat Sunda di barat. Nah, daerah pesisir utara seperti Kabupaten Serang dan Tangerang itu banyak dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan dan pelabuhan, sedangkan pesisir selatan lebih alami dan banyak memiliki potensi wisata bahari. Beberapa sungai besar yang mengalir di wilayah ini juga antara lain Sungai Ciujung, Sungai Cidurian, Sungai Cibanten, dan Sungai Cisadane yang sebagian hulunya berada di Jawa Barat. Biosfernya, Banten memiliki kekayaan hayati yang luar biasa, terutama di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Fauna endemik yang terkenal itu yaitu terdapat badak Jawa dan lutung Jawa, serta berbagai jenis burung langka. Nah, flora khas Banten ini didominasi oleh hutan hujan tropis dengan banyak tumbuhan besar seperti rotan, anggrek hutan, dan berbagai jenis pohon keras yang penting bagi keseimbangan ekosistem. Selanjutnya dari sisi atmosfer. Nah, bagian ini mencakup aspek demografi, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat Banten. Nah, yang pertama kondisi sosial budaya. Di Banten terdapat tradisi kesenian seperti debus, rampak beduk, dan serentahun yang masih sering ditampilkan dalam acara adat dan keagamaan. Nah, selain itu juga terdapat suku Baduy di Kabupaten Lebak yang dikenal hidup sederhana, menjaga adat istiadat, serta mempertahankan keseimbangan dengan alam menjadi simbol kearifan lokal Banten yang kuat. Secara demografi, Provinsi Banten memiliki sekitar 12,43 juta penduduk yang didominasi oleh usia produktif sehingga potensi tenaga kerjanya besar. IPM-nya mencapai 73,5 yang menunjukkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang terus meningkat. Secara ekonomi, Banten ini termasuk provinsi dengan pertumbuhan yang cukup tinggi di Indonesia. Banyak kawasan industri besar yang berdiri di sini termasuk di Cilegon dan Tangerang. Nah, ditambah lagi posisinya yang strategis di jalur utama Jawa sampai Sumatera dengan pelabuhan besar seperti Merak dan Bojonegoro yang membuat aktivitas ekonomi terus bergerak. Nah, rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Banten ini mencapai sekitar 73 juta rupiah per tahunnya, meskipun masih ada kesenjangan antara wilayah utara yang lebih maju dan selatan yang masih berkembang.
Nah, dari penjelasan tadi kita bisa lihat bahwa letak astronomis dan geografis Provinsi Banten ini sangat mempengaruhi kondisi alam, sosial, dan budayanya. Dengan posisi strategis, potensi ekonomi, dan budaya yang kuat, Banten ini menjadi salah satu provinsi penting di Indonesia bagian barat. Yang selanjutnya ada Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia dan ibu kotanya sendiri adalah Jakarta. DKI Jakarta ini menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, dan kebudayaan nasional dengan memiliki luasnya mencapai sekitar 7.639 km. Persegi Jakarta terbagi menjadi 5 kota administratif, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan 1 kabupaten administratif, yaitu Kepulauan Seribu. Kemudian secara astronomis, Provinsi DKI Jakarta terletak pada 6 derajat 12 menit lintang selatan hingga 106 derajat 48 menit bujur timur. Dan secara geografisnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Provinsi Banten di sebelah barat, serta Provinsi Jawa Barat di sebelah timur dan selatan. Yang selanjutnya ada kondisi atmosfer Provinsi DKI Jakarta. Jakarta memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata sekitar 28 hingga 32 derajat Celcius. Musim hujannya terjadi pada bulan Oktober hingga Maret dan puncaknya pada Januari hingga Februari. Kemudian ketinggiannya sekitar 7 meter di atas permukaan laut sehingga kota ini sangat rentan terhadap banjir musiman dan banjirop. Kemudian kelembapan udaranya sangat tinggi mencapai 95% kelembapannya. Kemudian fenomena urban heat island membuat suhu wilayah utara seperti Penjaringan dan Tanjung Priok lebih panas dibandingkan selatan seperti Jagakarsa yang lebih sejuk karena banyak ruang terbuka hijau. Kemudian ada kondisi litosfer dari Provinsi DKI Jakarta. Jakarta didominasi oleh dataran aluvial di utara dan endapan vulkanik di sebelah selatan. Tanah di utara cenderung lunak sehingga rawan amblesan dan banjirop. Beberapa wilayah bahkan berada di bawah permukaan laut, sementara bagian selatan memiliki tanah yang lebih kuat untuk pembangunan. Adanya patahan sesar Bribis juga menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan kota tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada kondisi hidrosfer dari Provinsi DKI Jakarta. Jakarta memiliki 13 sungai utama termasuk Sungai Ciliwung yang membelah kota dari selatan ke utara. Kemudian waduk dan danau seperti Waduk Pluit dan Danau Sunter berperan penting dalam pengendalian air dan rekreasi. Namun, tingginya curah hujan dan rendahnya permukaan tanah membuat banjir menjadi masalah tahunan. Untuk mengatasinya, pemerintah juga sudah membangun kanal banjir, tanggul laut, dan waduk buatan. Di utara Teluk Jakarta memiliki potensi wisata seperti wisata bahari yang besar, terutama di Kepulauan Seribu, meskipun menghadapi masalah rob dan intrusi air laut. Kemudian, pada kondisi biosfer, Jakarta juga punya kekayaan hayati khas. Yang pertama, untuk floranya ada salak condet. Salak condet adalah flora endemik yang kini populasinya menurun drastis akibat urbanisasi dan banjir. Kemudian untuk faunanya ada elang bondol yang menjadi maskot Provinsi DKI Jakarta, yang kini hanya tersisa populasinya sekitar 32 ekor dan dilindungi di Pulau Koto Kepulauan Seribu. Hilangnya habitat alami menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidupnya. Kemudian pada kondisi antroposfer Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebagai kota megapolitan, jumlah penduduk Jakarta pada tahun 2023 yang merupakan data terbaru mencapai lebih dari 10,6 juta jiwa dengan kepadatan sekitar 16.000 jiwa per kilometer persegi. Urbanisasi juga menjadi faktor utama pertumbuhan penduduk. Kemudian Jakarta juga memiliki indeks pembangunan manusia sekitar 84,15% pada tahun 2024 mencapai tertinggi di Indonesia. Jakarta juga menjadi pusat ekonomi nasional dengan pertumbuhan ekonomi. DKI Jakarta pada tahun 2025 mencapai 5% di awal tahun 2025. Sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan industri kreatif menjadi tulang punggung perekonomian kota Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Jakarta juga adalah kota multikultural, yaitu suku Betawi menjadi penduduk asli sementara suku lain seperti Sunda, Tionghoa, Batak, dan Minang turut membentuk keberagaman budaya kota. Budaya Betawi masih memiliki kesenian seperti ondel-ondel, lenong, tari topeng, dan musik gambang kromong. Kemudian dari sisi agama, mayoritas masyarakat Jakarta beragama Islam diikuti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Simbol toleransi yang kuat tampak dari berdirinya Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang berdampingan di pusat Provinsi DKI Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan ekonomi dan budaya, Provinsi DKI Jakarta adalah cermin Indonesia dalam skala kecil, namun di balik kemegahannya, kota ini juga menghadapi tantangan serius seperti banjir, kepadatan penduduk, dan perubahan lingkungan. Melestarikan budaya dan menjaga lingkungan menjadi kunci untuk masa depan Jakarta yang lebih baik. Sekian. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak secara astronomis berada di lintang 50 derajat lintang selatan sampai 70 derajat lintang selatan dan 104 derajat bujur timur sampai 108 bujur timur.
Secara geografis, Jawa Barat ini terletak di sebelah barat Pulau Jawa, dengan sebelah utaranya merupakan dataran rendah, dan sebelah tengah, barat, dan timurnya merupakan kawasan pegunungan. Kemudian secara administrasi, Jawa Barat ini berbatasan dengan beberapa wilayah. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta, di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten, di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Keadaan atmosfer Provinsi Jawa Barat. Iklim di Jawa Barat adalah iklim tropis basah dengan dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Kemudian suhu rata-ratanya berkisar antara 22 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius tergantung pada ketinggian tempatnya. Kemudian kelembaban udara di Jawa Barat ini berkisar antara 70 sampai 90% dengan curah hujan di Jawa Barat rata-ratanya sekitar 2000 sampai 4000 mm per tahun. Keadaan litosfer Jawa Barat. Secara geologis, Jawa Barat ini tersusun atas batuan vulkanik, sedimen, dan juga intrusi batuan beku yang terbentuk akibat adanya aktivitas gunung api dan tektonik lempeng. Pada bagian utara terdiri dari dataran rendah dan perbukitan yang bergelombang, sedangkan di bagian selatan dan tengah merupakan zona pegunungan dan plato vulkanik, sedangkan pada bagian selatannya merupakan struktur patahan dan lipatan yang kompleks. Jawa Barat ini berada di kawasan aktif secara tektonik karena pertama, terjadinya subduksi lempeng Indo-Australia di Samudra Hindia dan juga adanya sesar atau patahan aktif. Kondisi hidrosfer Jawa Barat. Jawa Barat ini memiliki banyak sekali sungai yang mengalir di pegunungan menuju pantai utara atau pantai selatan. Sungai-sungai tersebut diantaranya ada Sungai Citarum, Sungai Cimanuk, Sungai Citanduy, dan juga Sungai Cimandiri. Selain sungai, ada juga danau atau waduk, seperti Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata, Waduk Saguling, Situ Patenggang, Situ Cileunca, dan Situ Bagendit. Jawa Barat memiliki dua wilayah pantai, diantaranya ada pantai utara dengan kondisi topografinya yang datar dan juga di pantainya banyak tambak dan muara sungai, sedangkan yang kedua adalah pantai selatan dengan kondisinya berbukit dan juga curam, dan juga ombak di pantainya yang besar serta tebing yang tinggi. Kelebihannya, Laut Selatan ini memiliki potensi perikanan, wisata bahari, dan juga energi laut, sedangkan potensi pantai utara rawan dengan abrasi dan juga pencemaran. Kondisi biosfer Jawa Barat. Vegetasi atau tumbuhan yang ada di Jawa Barat ini terbagi kepada beberapa wilayah. Yang pertama ada daerah pegunungan. Daerah pegunungan ini dihuni oleh hutan hujan tropis pegunungan dan hutan pinus dengan jenis tumbuhan seperti puspa, rasamala, jamuju, pinus, dan damar. Daerah yang kedua adalah daerah dataran tinggi berupa banyak perkebunan seperti perkebunan teh dan perkebunan kopi, serta sayur-sayuran. Yang ketiga adalah daerah dataran rendah yang didominasi oleh pesawahan, tegalan, dan juga kebun campuran, tumbuhan khasnya seperti kelapa, pisang, mangga, dan juga padi. Dan yang terakhir adalah wilayah pantai utara dengan tumbuhan mangrove seperti bakau atau api-api. Kemudian ada juga jenis fauna yang ada di Jawa Barat terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada jenis mamalia seperti macan tutul, kijang, dan juga lutung. Kemudian yang kedua ada jenis burung seperti elang Jawa, jalak suren, dan merpati hutan. Dan yang ketiga ada reptil dan juga amfibi seperti ular sanca, biawak, dan juga kura-kura. Selain itu di Jawa Barat juga terdapat kawasan konservasi seperti Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan Taman Nasional Ujung Kulon. Kondisi antroposfer Jawa Barat. Menurut data Badan Pusat Statistik Penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 lebih dari 48 juta jiwa dengan kepadatan penduduk berada di beberapa titik seperti Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Cirebon dengan jumlah penduduk lebih dari 10.000 juta per kilometer persegi. Sedangkan di Jawa Barat bagian selatan seperti Sukabumi, Garut Selatan, dan Tasikmalaya Selatan relatif jarang penduduk karena kondisi geografisnya yang sulit untuk dijangkau. Indeks Pembangunan Masyarakat atau IPM Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 mengalami kenaikan sekitar 0,68% menjadi 74,92. Hal tersebut didorong karena beberapa faktor seperti 1. Dimensi standar hidup yang layak, 2. Dimensi pengetahuan, 3. Dimensi rata-rata lama sekolah, 4. Umur harapan hidup. Jawa Barat ini didominasi oleh suku Sunda dengan mayoritas agamanya adalah agama Islam sebanyak 96,98% dari total penduduk Jawa Barat. Selain itu, tarian tradisional di Jawa Barat ini salah satunya adalah tari Jaipong dengan rumah adatnya adalah Imah Julang Ngapak dengan pakaian adatnya adalah baju pangsi dan baju kebaya. Yang selanjutnya yaitu Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah provinsi di Indonesia yang terletak di tengah-tengah Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Kota Semarang. Jawa Tengah itu terletak pada koordinat 5 derajat
40 menit sampai 8 derajat 30 menit lintang selatan, dan 108 derajat 30 menit sampai 111 derajat 30 menit bujur timur. Nah, luas wilayahnya sekitar 32.548 km persegi atau kurang lebih 25% dari keseluruhan Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusa Kambangan yang ada di sebelah selatan, lalu Kepulauan Karimun Jawa yang ada di Laut Jawa. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan beberapa wilayah. Sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah barat dengan Provinsi Jawa Barat, sebelah timur dengan Provinsi Jawa Timur, dan sebelah selatan dengan Provinsi DIY Yogyakarta, juga Samudra Hindia. Yang selanjutnya yaitu kondisi litosfer Jawa Tengah. Untuk yang pertama dari topografinya, topografi Jawa Tengah itu sangat beragam. Ada yang dataran tinggi, dataran rendah, juga ada dataran aluvial gitu. Nah, untuk dataran tinggi itu biasanya di Jawa Tengah itu dataran tinggi membujur di tengahnya. Lalu untuk dataran rendah itu ada di sekitar pantai utaranya, dan juga sebagian di pantai selatannya juga ada dataran rendahnya begitu. Lalu untuk selanjutnya yaitu ke geologi Jawa Tengahnya. Nah, untuk geologinya itu dibagi menjadi 7 klasifikasi. Yang pertama pegunungan Rembang, zona Randul Blatung, pegunungan Kendeng, terus pegunungan selatan Jawa Tengah, terus pegunungan Sayu Utara, pegunungan Sayu Selatan, dan juga pegunungan Progo Barat, dan memiliki banyak gunung api aktif seperti Merapi, Selamat, Gunung Sindoro, Sumbing, dan juga Gunung Dieng. Yang selanjutnya yaitu kondisi atmosfer di Jawa Tengah ataupun klimatologi atau iklim di Jawa Tengah itu sendiri. Suhu rata-rata di Provinsi Jawa Tengah itu berkisar antara 27 sampai 29 derajat Celcius, itu termasuk normal tuh. Lalu untuk kelembapannya relatif di sekitar 76% sampai 88%, dan curah hujannya juga cukup normal, itu sebesar 393 mm per bulan. Lalu untuk kondisi hidrosfer di Jawa Tengah itu provinsi yang cukup banyak memiliki daerah aliran sungai. Terdapat banyak sekali daerah sungai yang terdata itu sekitar 18 das begitu. Nah, Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa, dan mata airnya itu di Pegunungan Sewu, dan airnya itu melintasi Jawa Tengah yaitu di Provinsi Surakarta dan bermuara di Gresik, Jawa Timur. Ada juga sungai lainnya yang cukup besar yaitu Sungai Serayu yang melintasi 5 kabupaten yaitu Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, dan juga Cilacap, yang memiliki panjang sekitar 181 km dan lebar 12 meter di hulu dan sekitar 80 meter di bagian hilirnya. Yang selanjutnya yaitu keadaan biosfer di Provinsi Jawa Tengah. Untuk vegetasinya masih banyak hutan-hutan lindung dan hutan kawasan konservasi begitu di Jawa Tengah. Lalu juga tumbuhan khasnya juga ada jati, tembakau, dan juga teh yang ada di Wonosobo biasanya tehnya. Terus untuk satwanya juga banyak, ada lutung, kijang, burung jalak, elang Jawa, juga owa Jawa yang sangat dilindungi gitu. Nah, kawasan konservasi di Jawa Tengah itu juga ada di Taman Nasional Gunung Merbabu, juga Taman Nasional Karimun Jawa di Kepulauan Karimun Jawa. Yang selanjutnya yaitu kondisi antroposfer di Jawa Tengah. Dari kondisi ekonominya, Jawa Tengah itu memiliki peningkatan di triwulan 1 2025 sekitar 4,96% gitu. Lalu untuk pendapatan per kapita di Jawa Tengah itu sekitar 43,2 juta per tahun ataupun 3,6 juta per bulannya. Itu merupakan per kapita yang menempatkan Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi di Pulau Jawa dengan rata-rata pendapatan per kapita yang terendah begitu. Lalu IPM-nya itu sekitar 73,88 poinnya. Itu juga yang terendah di Pulau Jawa gitu, di antara provinsi di Pulau Jawa. Lalu selanjutnya yaitu di demografi. Provinsi Jawa Tengah memiliki penduduk sekitar 37 juta jiwa. Nah, lalu untuk agamanya, mayoritas agama di Provinsi Jawa Tengah itu adalah
Islam sekitar 97,37% dan sisanya adalah Protestan, Katolik, Buddha, Hindu dan juga Konghucu. Lalu kebudayaannya, bahasa yang digunakan sehari-hari di Jawa Tengah itu adalah bahasa Jawa. Juga rumah adatnya ada rumah adat joglo ataupun tikelan, mengape, kampung dan tajuk. Nah, alat musiknya yang paling khas itu adalah gamelan, karena gamelan itu sudah masuk sebagai warisan budaya tak benda di UNESCO dan menjadi warisan budaya dunia dari Indonesia yang ke-12. Baik, selanjutnya yaitu salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa adalah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menyandang status sebagai daerah istimewa. Kenapa? Karena peran penting dalam sejarah Kesultanan Yogyakarta yang memperjuangkan kemerdekaan masyarakat Indonesia. Nah, keistimewaan ini tidak hanya terlihat dalam sistem pemerintahannya yang dipimpin oleh sultan atau sebagai gubernur, akan tetapi keistimewaan ini tercermin juga dalam kondisi sosial budaya masyarakatnya itu sendiri. Setiap tahunnya, ribuan mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia datang ke Yogyakarta untuk menimba ilmu di universitas-universitas ternama, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, dan masih banyak lagi. Nah, hal tersebut tentunya dapat menciptakan suasana kota yang dinamis, penuh semangat belajar yang tinggi, namun tetap bersahaja. Nah, masyarakat di Jogja juga terkenal dengan masyarakatnya itu ramah, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya seperti tata krama, lalu sopan santun, dan menghormati tradisi-tradisi yang sudah ada. Dari sisi fisik atau geografis, Yogyakarta memiliki bentang alam yang sangat beragam dan mempesona. Di bagian utara, berdiri megah Gunung Merapi yang merupakan salah satu gunung api paling aktif di dunia. Meskipun memiliki potensi bahaya, Gunung Merapi juga memberikan kesuburan tanah bagi wilayah sekitarnya, terutama untuk pertanian. Menuju ke selatan, terdapat dataran rendah yang menjadi pusat kota Yogyakarta dengan berbagai bangunan bersejarah seperti Keraton Yogyakarta, Taman Sari, dan Malioboro yang menjadi ikon kota ini. Lebih jauh ke selatan lagi, Yogyakarta menawarkan garis pantai yang panjang dan indah di wilayah Kabupaten Gunung Kidul dengan deretan pantai berpasir putih, gua-gua alami, dan perbukitan kapur yang unik. Keseluruhan kondisi fisik, sosial, dan budaya menjadikan Yogyakarta sebagai daerah yang sangat istimewa. Ia tidak hanya sebagai pusat budaya Jawa yang masih berkembang dan hidup sampai saat ini, tetapi ia juga menjadi tempat pendidikan, pariwisata, sejarah, dan tempat kehidupan sosial masyarakat itu berpadu dengan harmonis di sana. Maka, tidak heran sebagian masyarakat mengatakan bahwa kota Yogyakarta adalah kota yang membuat siapapun ingin kembali lagi ke sana. Oke, yang selanjutnya yaitu Provinsi Jawa Timur. Dengan ibu kotanya yaitu Surabaya. Provinsi Jawa Timur jika dilihat dari letak geografis terletak di antara 111 bujur timur sampai 114 4 menit bujur timur dan 7 derajat 12 menit lintang selatan sampai 8 derajat 48 menit lintang selatan. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur ini sebesar 47.963 km persegi. Batas wilayah Provinsi Jawa Timur ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat, lalu ada Selat Bali dan Pulau Bali di sebelah timur, lalu ada Laut Jawa di sebelah utara dan Samudra Hindia di sebelah selatan. Secara administratif, Provinsi Jawa Timur ini terdiri dari 29 kabupaten dan juga 9 kota. Yang selanjutnya yaitu kondisi litosfer Jawa Timur. Terdiri dari beberapa zona, yaitu ada zona pegunungan selatan di bagian selatan, lalu ada zona kendeng di bagian utara, lalu ada juga bagian tengah, di mana bagian tengah ini terdiri dari beberapa gunung-gunung besar dan juga tinggi di Jawa Timur.
Lalu Jawa Timur juga itu ada beberapa sesar atau lipatan aktif. Lalu relief topografi Jawa Timur ini karena memiliki beberapa zona dan juga lipatan yang mengakibatkan banyak pula pegunungan, pebukitan yang berada di Jawa Timur. Lalu di bagian utara ada perbukitan karbonat dan dataran rendah atau pesisir. Nah, hal tersebut itu dapat berpotensi juga gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kondisi atmosfer Jawa Timur. Iklim atau musim yang terjadi di Jawa Timur ini memiliki iklim yang tropis, lalu memiliki dua musim hujan dan juga kemarau, di mana musim hujannya itu terjadi pada bulan November sampai April, lalu kemaraunya bulan Mei sampai Oktober. Rata-rata suhu yang terjadi di Jawa Timur ini 27,5 derajat rata-ratanya pada tahun 2024. Lalu curah hujan tahunannya itu sekitar 1000 sampai 2500 mm per tahun. Lalu ada kondisi hidrosfer di mana permukaan atau adanya air yang ada di Jawa Timur itu adanya sungai, danau, waduk. Nah, sungai itu di Jawa Timur ini memiliki sungai yang beragam. Salah satunya Sungai Brantas, Sungai Bengawan Solo, Sungai Sampean, Sungai Grindulu, dan lain sebagainya. Nah, biasanya sungai-sungai yang ada di Jawa Timur ini dijadikan sebagai irigasi, lalu listrik, tenaga air, PLTA pokoknya, lalu pengendali banjir dan juga ekosistem. Selain itu ada danau. Danau ini pula kebanyakan fungsinya juga tidak beda dengan sungai. Salah satu danau yang ada di Jawa Timur ini yaitu ada Danau Sarangan, terus Telaga Ngebel, Ranu Kumbolo, Ranu Pani, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada waduk. Nah, waduk di sini hampir mirip gitu ya, seperti danau. Salah satunya ada Waduk Selorejo di Malang. Yang selanjutnya ada kondisi biosfer Jawa Timur. Nah, salah satunya itu ada vegetasi atau flora. Di daerah pegunungan banyak hutan tropis dan juga hutan pegunungan. Jenis tumbuhannya itu ada pinus, puspa, akasia, cemara gunung, dan juga edelweiss yang ada di salah satu gunung di Jawa Timur. Lalu ada di daerah dataran rendah dan lembah itu tumbuhan-tumbuhan yang tumbuhnya itu seperti padi, jagung, tebu, tembakau, kopi, sayuran-sayuran yang di dataran tinggi biasanya. Lalu selain flora itu ada fauna juga. Nah, yang ada di Jawa Timur ini salah satunya ada rusa Jawa, macan tutul Jawa, elang Jawa, merak Jawa. Penduduk yang ada di Jawa Timur ini cukup banyak dan disebut pula provinsi dengan populasi terbesar kedua di Pulau Jawa. Ya, populasinya yaitu 41,57 juta jiwa menurut BPS Jawa Timur tahun 2024. Nah, kepadatan penduduknya itu ada di Surabaya, Malang, dan juga Kendari. Nah, dengan kepadatan penduduknya kurang lebih 890 jiwa per kilometer. Terus ada aspek-aspek sosial lainnya dan juga pendidikan dan aktivitas ekonomi yang terjadi di Jawa Timur, di mana sektor-sektor ekonominya ini lebih gantung kepada sektor pertanian, yang itu di mana pertaniannya itu ada padi, jagung, kopi, tembakau, dan sebagainya. Selain itu pula ada sektor industri, sektor perdagangan, sektor pariwisata, karena di Jawa Timur itu banyak banget tempat yang dijadikan pariwisata, terutamanya di pariwisata alami seperti pegunungan, gunung, terus pantainya juga sangat banyak. Selain itu juga agama yang dianut kebanyakan di Jawa Timur itu yaitu agama Islam dengan 96,5%. Selain itu ada Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Terus ada suku-sukunya itu suku Jawa, suku Madura, Osing, terus Tengger, di mana mereka itu masih minoritas di Jawa Timur. Terus ada kesenian daerahnya, terus pakaian adat
daerahnya juga. Nah, salah satu kesenian daerahnya itu ada Reog Ponorogo. Terus baju adatnya ada baju mantenan Jawa Timur dan busana Madura yang emang ciri khas dari Pulau Jawa Timur atau Provinsi Jawa Timur. Sekian dari Provinsi Jawa Timur. Semoga cukup